是刘金喜。刘金喜，你好大个胆呀！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggila film. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah film Mandarin berjudul Wuxia. Film yang dibintangi oleh Donnie Yen, menceritakan seorang pria pembuat kertas yang harus melawan sekelompok pembunuh bayaran yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Gimana serunya film ini? Langsung aja kita simak alur ceritanya. Pria ini bernama Liu Jinxi. Dia adalah seorang pembuat kertas. Liu Jinxi tinggal di sebuah desa bersama istri dan 2 orang anak lelakinya. Suatu hari desanya didatangi oleh 2 pria asing. Mereka memasuki toko penjual daging dan langsung meminta sejumlah uang pada pemiliknya. Tapi si pemilik toko yang sudah tua ini tidak takut. Dia malah memberikan perlawanan. Istrinya yang berniat membantu suaminya itu malah dihajar oleh si perampok. Jinxi yang kebetulan berada di toko itu terlihat sembunyi ketakutan. Sementara kedua penjahat itu masih terus menghajar si pemilik warung. Karena tidak tega, Jinxi nekat menyerang salah satu penjahat itu dan terjadilah perkelahian. Jinxi terus dilempar ke sana kemari, sementara yang satu terus mengayunkan pedangnya. Hingga pada akhirnya sebuah sabetan pedang dari si pria kurus ini mengenai kuping rekannya sendiri. Saat si pria kurus ini bermaksud menyerang Jinxi, naas dia justru terbentur lemari yang mengakibatkan dia tewas. Melihat rekannya tewas, pria ini kembali memburu Jinxi dengan beringas. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam sungai. Kejadian itu mengejutkan anak-anak yang sedang belajar, tak terkecuali Fang Sheng. Dia terkejut, ternyata orang yang berkelahi adalah ayahnya. Hingga akhirnya sebuah pukulan tanpa sengaja dari Jinxi membuat penjahat itu tewas. Penyidikan pun dilakukan. Pria ini bernama Baiju. Dia adalah seorang penyidik profesional. Saat memeriksa salah satu mayat, dia menemukan tanda berupa tato dengan tulisan buronan perampok Yan Dongsheng. Baiju bergegas melaporkan pada komandannya. Dia mengatakan kalau salah satu mayat itu adalah seorang penjahat kelas kakap yang beberapa hari lalu kabur dari penjara. Namanya Yan Dongsheng. Komandan terlihat sangat senang. Dia pun segera menemui Jinxi untuk mengucapkan terima kasih secara langsung dan menganggap Jinxi sebagai seorang pahlawan. Keesokan harinya, Baiju kembali melakukan penyidikan di tempat kejadian perkara. Dengan sangat mendetail, dia memeriksa setiap sudut ruangan dan juga barang-barang yang meninggalkan bekas saat terjadi pertarungan itu. Baiju pun heran bagaimana mungkin seorang pembuat kertas bisa selamat dari serangan Yan Dongsheng. Bahkan membuat pembunuh itu meregang nyawa. Hal itulah yang membuat Baiju merasa curiga dan penasaran dengan latar belakang Liu Jinxi. Malamnya dia mendatangi kedai tuak Ko Ah-fun untuk mencari informasi latar belakang Jinxi. Menurut Ko Ah-fun, Liu Jinxi bukanlah penduduk asli desa itu. Dia baru tinggal menetap setelah menikah dengan seorang gadis bernama Yu dan menggunakan nama Liu. Menurut kabar yang beredar, keluarganya berasal dari desa Gong yang berada di distrik Lianzhou. Dan ayah Liu Jinxi adalah seorang pemotong hewan. Malam berikutnya Baiju kembali memeriksa kondisi mayat penjahat itu. Melihat mata si mayat yang memerah, dia berkesimpulan ada kerusakan otak yang disebabkan pukulan telak di bagian samping kepala. Menurutnya perlu kemampuan luar biasa untuk melakukan pukulan itu dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang pembuat kertas biasa seperti Liu Jinxi. Selain dikenal sebagai penyidik yang hebat, Baiju merupakan seorang fisiologi dan ahli ilmu akupuntur. Tak heran jika dia paham betul titik-titik kelemahan pada tubuh manusia. Selain itu dia juga hebat dalam memvisualisasikan setiap kasus terjadinya pembunuhan. Seperti siang itu saat dia meminta Liu Jinxi menjelaskan secara detail perkelahiannya dengan Yan Dongsheng. Liu Jinxi menceritakan bagaimana penjahat itu menangkapnya, melemparnya ke sana kemari dan tidak mau melepasnya.
Tapi Baiju punya penilaian sendiri. Sebenarnya Liu Jinsi menggunakan kekuatan Nyan Dongseng untuk melawan setiap serangannya. Jadi sebenarnya penjahat itulah yang tidak bisa melepaskan pegangan Liu Jinsi. Bagi Baiju, mengalahkan Nyan Dongseng tidaklah mudah, apalagi dilakukan oleh orang biasa. Dia masih menaruh curiga pada Liu Jinsi. Bisa jadi Liu Jinsi adalah seorang pendekar hebat, atau malahan seorang penjahat yang bersembunyi di desa itu. Begitu juga saat kejadian di sungai, di mana Nyan Dongseng terbunuh terkena pukulan Liu Jinsi. Yang menurut Jinsi, dia memukulnya dengan tidak sengaja. Tapi bagi Baiju, pukulan dari Liu Jinsi begitu tepat mengenai titik vital hingga menyebabkan kematian. Dan tidak semua pendekar bisa melakukan pukulan seperti itu, apalagi dilakukan oleh orang biasa. Keesokan harinya Baiju kembali mendatangi Liu Jinsi yang sedang sibuk menebang bambu untuk dijadikan bahan baku pembuat kertas. Dia mengikuti dan terus memperhatikan cara bernapas Liu Jinsi. Menurutnya seorang pesilat hebat memiliki cara bernafas yang berbeda dengan orang biasa. Itu kali ya. Suatu hari Jinsi menemui Baiju. Dia mengaku kalau 10 tahun lalu dirinya pernah membunuh seseorang dan pernah dipenjara di Lianzhou. Jinsi menceritakan kalau dia berasal dari desa Gong. Ayahnya adalah seorang pemotong hewan. Hingga suatu hari seorang pemotong hewan lainnya meminjam uang pada ayah Liu Jinsi, tapi tidak pernah mau mengembalikan karena kesal ayahnya memberi sebuah parang pada Liu Jinsi dan meminta anaknya untuk menghabisi orang itu hingga tewas. Jinsi sadar kalau yang dia lakukan salah. Dia ingin merubah hidupnya. Karena itulah Liu Jinsi meninggalkan desanya untuk mencari hidup baru. Kemudian dia menambahkan nama Liu di depan namanya menjadi Liu Jinsi. Dia minta Baiju untuk pergi meninggalkannya karena kesalahan yang dia lakukan sudah dia pertanggungjawabkan di dalam penjara. Akhirnya Baiju pulang dengan rasa penasaran yang belum terpecahkan. Tak berapa lama kawannya yang sama-sama seorang penyidik datang. Dia mengatakan kalau di Lianzhou tidak ada desa bernama Desa Gong. Tapi memang benar kalau 10 tahun lalu ada kejadian satu keluarga pemotong hewan yang tewas dibantai. Dia bernama Zhang, meminjam uang tapi tidak mau membayar. Kawannya mengingatkan kalau kasus itu dulu pernah ditangani oleh Baiju. Baiju baru ingat kalau peristiwa itu didalangi oleh kelompok 72 iblis. Sejak kejadian itu, komandan kedua mereka yang bernama Tang Long menghilang bersamaan dengan kedatangan Jinsi di desa itu. Baiju berkesimpulan kalau selama ini Liu Jinsi tidak pernah dipenjara dan dia bukanlah anak pemotong hewan. Liu Jinsi pasti komandan kedua kelompok 72 iblis yang bernama Tang Long. Baiju pun segera pergi ke kota untuk meminta surat penangkapan. Singkat cerita, Baiju sudah sampai di kantor kepolisian. Dia meminta surat penangkapan untuk Jinsi atau Tang Long. Tapi menurut orang ini, Tang Long bukanlah buronan yang mereka cari. Kenapa juga Baiju ingin menangkapnya? Baiju menjelaskan kalau kejadian pembantaian satu keluarga pemotong hewan 10 tahun lalu, pelakunya adalah kelompok 72 iblis. Dan Tang Long merupakan komandan kedua kelompok itu yang selama ini menghilang. Orang yang dipanggil dengan sebutan hakim ini malah meminta bukti atau bisa diganti dengan uang sebanyak 20 tael perak. Tentu saja Baiju keberatan. Bayarannya saja setahun cuma 4 tael perak. Si hakim meminta Baiju untuk kembali lagi jika sudah memiliki uang. Beberapa hari kemudian Baiju kembali menemui si hakim botak dengan membawa sejumlah uang yang dia minta. Setelah mendapatkan surat penangkapan dan kuasa penuh untuk menangkap Liu Jinsi, Baiju memulai perjalanannya ke desa tempat Liu Jinsi tinggal ditemani beberapa orang polisi. Rupanya si hakim ini orang yang serakah. Diam-diam dia menemui kelompok 72 iblis untuk memberitahu keberadaan Tang Long. Kalau orang yang selama ini mereka cari berada di desa Liu dan sudah memiliki anak bernama Fang Zheng dan Xiao Tian. Si hakim botak ini berharap setelah memberikan informasi dia akan mendapatkan imbalan hadiah dari pimpinan kelompok itu. Tapi dugaannya salah. Ternyata pimpinan kelompok 72 iblis adalah ayahnya Tang Long.
你好大个胆！ Akhirnya bukan uang yang dia dapat, tapi malah nyawanya yang melayang. Pak tua itu pun memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke desa Liu dan membawa pulang putranya. Sementara itu di desa Liu, terlihat para penduduk yang sedang bersiap untuk mengadakan acara selamatan ngalap berkah atau grebek suro, sekaligus memberikan penghargaan pada Jinshi atas tindakannya melawan 2 orang penjahat beberapa waktu lalu. Mereka tidak menyadari kalau ada sekelompok orang yang datang dan melakukan pembakaran rumah-rumah warga desa. 习为人，一向正直，乃是本村之福。今次的功德将长留族谱。 Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan munculnya 2 orang asing dan langsung mendekati Jinshi, menyuruhnya berlutut sambil terus menghajarnya dan meminta Liu Jinshi untuk mengaku kalau dirinya adalah Tang Long. 刘金喜，刘金喜，是刘金喜。 Kesal tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, si wanita mendekati seorang pria tua dan membunuhnya. Saat ingin kembali membunuh penduduk lainnya, tiba-tiba Liu Jinshi melempar sebuah kursi dan terjadilah pertarungan sengit mas bro. Dalam pertarungan itu, Liu Jinshi berhasil membunuh si pria botak. Untuk menjauhkan si wanita dari anak dan istrinya, Jinshi bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan usahanya berhasil. Ternyata si wanita terus mengikutinya. Hingga akhirnya mereka terjatuh di salah satu rumah warga desa. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Sebuah tusukan pisau ke tubuh si kerbau membuat kawanan kerbau itu mengamuk dan mengakibatkan si pendekar wanita hampir saja terjatuh ke dalam sungai. Beruntung Jinshi berhasil meraih tangannya. Akhirnya si wanita pun tewas. Malamnya istri dan anak-anak Jinshi sudah berkemas untuk pergi. Tak berapa lama Liu Jinshi datang. Istrinya mengatakan kalau kepala desa meminta semua penduduk mengungsi dan berlindung di benteng. Tapi Jinshi menolak ikut. Menurutnya percuma lari dari kelompok 72 iblis. Mereka pasti akan terus memburunya. Jinshi akhirnya mengaku kalau sebenarnya dia bukanlah Liu Jinshi, tapi Tang Long, seorang mantan komandan kedua dari kelompok 72 iblis. Keesokan paginya Baiju sudah sampai di desa Liu. Dia dikejutkan dengan kondisi rumah para penduduk yang terbakar dan hancur berantakan. Sementara itu para penduduk terlihat sibuk mengurus mayat-mayat yang menjadi korban kebakaran ulah dari kelompok 72 iblis. Tak berapa lama Tang Long muncul. Tahu kalau orang yang bernama Tang Long ada di hadapannya, mereka memilih untuk menghindar dan membiarkan kelompok 72 iblis yang akan menghadapi Tang Long. Akhirnya semua warga desa pergi mengungsi untuk berlindung di benteng. Sementara Tang Long dan Baiju tetap tinggal. Mereka merencanakan cara menghadapi kelompok 72 iblis itu. Untuk mengecoh kelompok 72 iblis, menurut Baiju Tang Long harus mati. Dengan keahlian ilmu akupuntur yang dimilikinya, dia akan membuat Tang Long seperti orang mati. Nafas dan jantungnya akan berhenti sementara waktu. Tapi rencana itu sangat beresiko. Karena jika dalam waktu 15 menit Baiju tidak bisa menghidupkan Tang Long, maka bisa dipastikan Tang Long akan benar-benar mati selamanya. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan rencananya. Baiju membawa Tang Long yang sudah tidak bernapas. Tak berapa lama kelompok 72 iblis pun muncul. Baiju mengatakan kalau dia akan membawa mayat Tang Long ke pengadilan dan meminta mereka untuk membiarkannya pergi. Salah satu dari mereka akhirnya memeriksa mayat itu. Sementara di benteng tempat penduduk bersembunyi, terlihat ketua kelompok 72 iblis sudah berada di sana. Dia menanyakan siapa di antara mereka anak dan istri Tang Long.
他叫小天，今年4岁。 Kita kembali pada Baiju, terlihat sekali kecemasan di wajahnya karena para anggota kelompok 72 iblis masih terus berdoa. Sedangkan waktu 15 menit sudah hampir habis. Melihat sudah tidak ada waktu lagi, Baiju nekat mendekati Tanglong dan berusaha menghidupkannya kembali. Tapi sepertinya tidak ada tanda-tanda kehidupan pada diri Tanglong. Baiju pun mulai kelelahan dan putus asa. Melihat Tanglong kembali hidup, si botak ini pun keheranan, kemudian berteriak. Tiba-tiba saja Tanglong mengambil pedang dari si botak dan memotong tangannya sendiri. Dia mengatakan kalau tangan ini adalah tangan yang dulu sering digunakan untuk membunuh. Sebagai simbol kalau dia tidak ada hubungan lagi dengan kelompok 72 iblis, dia mengembalikan tangan itu. Si botak meminta Liu Jinsi mengatakan langsung pada pimpinannya yang juga ayahnya Jinsi, yang saat ini sudah menunggunya di rumah bersama anak dan istrinya. Kemudian Jinsi atau Tanglong ini bergegas pulang. Benar saja, dia melihat ayahnya sudah berada di rumahnya sambil memangku Xiao Tian, anaknya yang paling kecil. Tanglong mengatakan kalau dia sudah tidak lagi bersama kelompok 72 iblis. Pak tua itu kemudian menceritakan bagaimana masa kecil Tanglong dulu sambil mengajak mereka untuk mulai makan. Dia meminta Xiao Tian untuk makan kacang. Tapi anak kecil itu malah bernyanyi. Pak tua menyuruhnya berhenti. Xiao Tian terus saja bernyanyi yang membuat si Pak tua ini marah dan memasukkan kacang secara paksa ke mulut anak kecil itu. Melihat anaknya diperlakukan kasar, Yu berusaha merebutnya. Tapi perempuan itu justru ditendang. Tanglong mengatakan kalau dia bersedia kehilangan satu lengannya lagi, asalkan ayahnya membiarkan dia pergi dan keluar dari kelompok 72 iblis. Menurut Pak tua itu, dia bisa saja membiarkan Tanglong pergi, karena ketika satu orang pergi harus ada penggantinya. Tiba-tiba saja dia mengangkat Xiao Tian dan membantingkan ke lantai. Beruntung Tanglong bergerak cepat. Akhirnya mereka pun bertarung. Kehebatan Pak tua ini benar-benar membuat Tanglong kewalahan menghadapinya. Pedangnya saja tidak bisa melukai tubuhnya. Sementara di luar rumah terlihat Baiju diam-diam mengintip pertarungan mereka. Kemudian masuk ke ruang bawah tanah. Sementara di bagian atas rumah, Tanglong masih terus memberikan perlawanan pada ayah kandungnya itu. Sebuah pukulan telak akhirnya membuat Tanglong terlempar dan tak sadarkan diri. Melihat ada kesempatan, Baiju langsung menancapkan jarumnya ke bagian kaki si Pak tua. Tapi sepertinya tidak memberikan pengaruh apapun pada pria tua itu. Sebaliknya dia menghajar Baiju hingga terlempar tak berdaya. Beruntung Liu Jinsi segera sadar dan kembali menyerang. Pertarungan antara bapak dan anak pun kembali terjadi, Mas Bro. Hingga akhirnya sebuah sabetan pedang berhasil melukai pria tua itu. Tapi tetap saja kehebatannya benar-benar membuat Tanglong sulit mengalahkannya. Lagi-lagi pukulan telak membuat Tanglong cuma bisa meringis menahan kesakitan. Pria tua itu tidak memberi kesempatan Tanglong untuk membalas serangannya. Dia terus menghajarnya. Baiju melihat kesempatan. Dengan sebuah tusukan jarum lagi, dia yakin pria tua itu bisa dikalahkan. Beberapa saat sebelum si pria tua melayangkan pukulan mautnya, tiba-tiba Baiju melompat dan sebuah tusukan jarum berukuran besar menancap di leher pria tua itu. Akhirnya pimpinan kelompok 72 iblis itu pun tewas karena luka yang cukup parah. Baiju tidak tertolong. Dia menghembuskan nafas terakhirnya.
Tang Long kembali melanjutkan kehidupannya sebagai Liu Jinsi bersama istri dan anak-anak yang dicintai tanpa harus berurusan lagi dengan kelompok 72 iblis. Dan film pun selesai, saudara-saudara. Demikianlah salah satu film Mandarin yang dibintangi oleh Donnie Yen. Semoga menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subrek dan loncengnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.